Perkenalkan, saya Wendra Indrani dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 yaitu tentang sel. Sel dibagi menjadi 4 pokok. Yang pertama yaitu sejarah penemuan dan perkembangan sel. Ada beberapa tokoh penemu sel, di antaranya Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Claydon, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, dan Felix Durkheim. Tokoh-tokoh ini memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang sel. Namun dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Pokok yang kedua yaitu jenis-jenis sel. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya sel jamur, sel hewan, dan juga sel tumbuhan. Pokok yang ketiga yaitu organel-organel sel. Organel sel ada 10. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma, berfungsi menyintesis lemak dan menetralkan racun. Yang ketiga ada ribosom, berfungsi menyintesis protein. Yang keempat ada mitokondria, berfungsi menghasilkan energi. Yang kelima badan Golgi, berfungsi menjalankan sistem sekresi. Yang keenam ada vakuola, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketujuh kloroplas, berfungsi melakukan proses fotosintesis. Yang kedelapan lisosom, berfungsi melaksanakan pencernaan intrasel. Yang kesembilan peroksisom, berfungsi sebagai sintesis plasmologens dan asam empedu. Yang kesepuluh sentriol, berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Pokok yang keempat yaitu perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sel tumbuhan memiliki organel khusus yaitu dinding sel, kloroplas, dan juga vakuola. Sedangkan sel hewan memiliki organel khusus yaitu sentriol dan juga lisosom. Demikian penjelasan singkat tentang sel dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wanita Sari, saya dari Moving Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem dan jaringan permanen pada tumbuhan. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sel-sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, memiliki nukleus besar dan vakuola kecil. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem yang kemudian diferensiasi dan mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Jaringan ini sudah tidak aktif untuk membelah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sres Aprilianisa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah. Secara sederhana, sistem peredaran darah atau yang juga sering disebut sebagai sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Lalu, proses menyalurkan darah ke sistem peredaran darah seseorang disebut sebagai transfusi darah. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi dua, yaitu sistem peredaran kardiovaskuler, di mana kata kardio itu adalah jantung, dan vaskuler yang merupakan darah, dan yang satu lagi adalah sistem peredaran limfatik. Fungsi sistem sirkulasi yang utama adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel di tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme ke sistem ekskresi. Terdapat dua sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Hal ini berdasarkan bagaimana pembuluh darahnya terbentuk.
di mana sistem sirkulasi terbuka yaitu sistem sirkulasi yang tidak terhubung sepenuhnya dari satu ujung pembuluh darah ke ujung pembuluh darah lain, sehingga ujungnya terbuka dengan cairan lain yaitu cairan hemolimfa dan cairan interstitial. Pada cairan ini terjadi pertukaran zat antara sel dengan lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan sistem peredaran darah tertutup, sistem sirkulasi ini terhubung sepenuhnya dari satu ujung pembuluh darah ke pembuluh darah lain, yaitu pembuluh darah yang keluar dari jantung sampai ke pembuluh darah yang masuk ke jantung, sehingga ujungnya tertutup dan pertukaran zatnya tidak terjadi dengan bercampurannya cairan darah dengan cairan namun melalui pembuluh kapiler. Sekian materi yang saya sampaikan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Karisma dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam tubuh yang ditimbulkan dari kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Sistem gerak terdiri dari rangka dan otot. Yang pertama, rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel, serta memberi bentuk pada tubuh. Rangka tulang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, aksial tunggal yang berada di bagian tengah sumbu tubuh, misalnya tulang dada. Kedua, rangka apendikular, yaitu tulang tambahan yang menyusun alat gerak seperti gelang panggul dan gelang bahu. Nah, pada rangka terjadi suatu proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati yang disebut osifikasi. Penyusun sistem gerak yang kedua yaitu alat gerak aktif berupa otot yang dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, otot polos yang berkontraksi secara refleks di bawah pengaruh saraf otonom. Yang kedua, otot lurik yang berfungsi menggerakkan tulang dan melindungi rangka dari benturan keras. Dan yang ketiga, otot jantung yang berfungsi memompa darah keluar jantung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Sintia Puspitasari dari kelas Mufin Biologi A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Mulut. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. 2. Kerongkongan atau esofagus. Organ pencernaan yang berikutnya adalah kerongkongan atau eksofagus. Kerongkongan merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. 3. Lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau zat lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong ke usus halus. 4. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kingus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. 5. Usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam retrum. 6. Retrum. Tugas retrum adalah menerima feses dari usus besar. Ketika retrum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. 7. Anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul yang memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya feses. Sementara itu, sphincter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur dan sphincter eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum ke toilet. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi retrum apakah berisi padat, gas, atau cair. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.